Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana? Kalian udah nyimak video aku yang sebelum ini? Pada ini banget ya, kalau dilihat-lihat gitu ya. Kalau dibacain komennya tuh kayak pada menikmati banget kontennya ya. Pada ketawa-ketawa, pada seneng banget. Aku tahu sih di bagian mana yang kalian suka video aku itu. Pasti di bagian yang bobo bareng ya. Kan kita semua emang bobo bareng. Kalian bobo di rumah kalian, aku di rumah aku bobonya ya. Itu kan sama kan, judulnya juga bobo bareng ya. Nggak usah ngomongin bobo bareng terus lah ya. Soalnya besok hari Senin, jadi topiknya kerja bareng ya. Bobo mulai dipikirin ya. Oke, saat ini kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang dia rasakan setelah menyakitimu ya. Dia gimana kira-kira, dia ngerasain apa atau dia nggak ngerasain apa-apa. Mungkin aja gitu dia mati rasa atau nggak punya hati setelah nyakitin kamu, kan bisa aja kan. Nanti kita cek aja ya. Karena ini general reading, mungkin menarik energi banyak orang, bisa resonate, bisa enggak, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Itu aja. Aku kasih waktu dulu buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya ya. Ditunggu. Oke, itu aja. Kita langsung mulai deh. Sebelum kita masuk ke temanya, kita cek dulu ya, hubungan kamu sama dia tuh kayak gimana sih? Kurang lebih ya. Kalau aku lihat hubungannya ada yang toksik ya. Hubungannya ada yang toksik nih, kamu sama dia. Kebanyakan sih dia yang toksiknya ya. Hubungannya toksik, dianya juga toksik. Dia ini orangnya agak-agak temperamen. Kebanyakan dari mereka ini fire sign. Dan aku lihat di sini mungkin ada 20% dari kalian itu cinta segitiga. Entah siapa yang ada di dalam hubungan seseorang. Kalau misalnya kamu feminin, kamu ada di dalam hubungan orang lain, aku ngerasa kamu sering banget memantau hubungan dia sama seseorang. Iya, kamu sama dia sih dianugerahi ini ya, perasaan dan cinta gitu ya. Mungkin ada yang dari hubungan past life juga sih, kayak apa sih, hubungan mungkin kalian memang pernah dipertemukan di kehidupannya sebelumnya, jadi dibawa lagi ke sekarang gitu ya. Terus aku lihat hubungannya sih sebenarnya bagus nih, ada yang positif. Mungkin terbagi dua kali ya, entah ada yang hubungannya toksik, ada yang hubungannya bagus, kayaknya positif. Kayak kasih pencerahan, memberikan pencerahan gitu hubungan kalian. Tapi ada ini juga sih, kadang-kadang hubungannya tuh bikin pusing. Makanya aku lihat di sini ada dari kalian yang suka kepikiran terus tentang hubungannya ya. Karena hubungannya agak-agak membingungkan, agak-agak bikin pusing, makanya kadang kayak ada yang jeda hubungannya, ada yang memang kayak butuh ketenangan ya. Banyak juga dari kalian sebenarnya masih saling mengenal sih di dalam hubungan ini. Ada yang saling mengenal atau belajar mengenal lagi satu sama lain ya. Tapi banyak juga dari kalian mungkin yang masih kuliah ya, atau masih pendidikan atau studi. Mungkin hubungannya antara kamu atau dia ini banyak banget energi Libra. Sebenarnya hubungannya ini ya, entah toksik atau bukan, kalian tuh masih dalam tahap pertimbangan. Belum yang yakin-yakin banget juga sama hubungannya. Belum pasti-pasti banget lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Hubungannya nih, kalau misalnya kalian cinta segitiga ya, hubungannya tuh kayaknya lama banget. Aku ngerasa hubungannya lama banget. Terus hubungan ini banyak banget
mengeluarkan banyak pengorbanan, perjuangan gitu. Mengeluarkan banyak materi juga, entah siapa yang mengeluarkan banyak materi di sini. Mungkin salah satu ada yang support pasangannya gitu dalam bentuk materi, uang ya. Ada yang misalnya orang dari masa lalu ya, terus tiba-tiba muncul lagi, coba deketin lagi, tapi ada juga yang on off. Ini yang lebih dominan mungkin di sini yang feminin. Yang lebih punya perasaan happy sama hubungan ini tuh si feminin, kayak seneng aja gitu sama hubungan ini, ya. Tapi di sini aku lihat banyak dari kalian juga beberapa yang udah menikah ya. Entah udah menikah terus punya pasangan lagi, bisa juga ya. Mungkin tuh kan hubungannya mungkin mengeluarkan banyak materi, uang. Salah satu dari kalian sifatnya boros. Sebenarnya hubungannya ini ya belum banyak kayak kita belum banyak pencapaian. Jadi mungkin bisa dibilang hubungannya belum terlalu berhasil atau benar-benar belum berkembang. Soalnya kamu dan dia tuh belum ngerasa kalau hubungan ini tuh sudah sudah banyak menghasilkan sesuatu atau apa ya maksudnya, bingung jelasinnya. Maksudnya kamu berharap hubungan ini jadi lebih baik, hubungan ini tuh berkembang atau lebih maju. Nah itu tuh belum kelihatan hasilnya gitu ya. Ya bisa dibilang hubungan ini belum kelihatan hasilnya ya. Hubungan ini tuh suka ada masalah, terutama masalahnya muncul tiba-tiba. Terus suka bikin panik hubungannya. Ada hubungannya udah agak retak gitu ya, udah nggak terlalu baik atau berantakan. Mungkin ada juga kamu sama dia nih udah menjauh, atau bisa juga mungkin hubungannya LDR ada. Sebenarnya kamu sama dia nih sama-sama ada teamwork, kerjasama dalam menjaga hubungannya. Dan kalian itu kalau lagi deket atau dalam hubungan, kalian tuh benar-benar kayak nggak peduli sama orang lain, siapapun, entah ada yang mau deketin kalian, entah siapa, kalian tuh nggak terlalu peduli. Kalian benar-benar fokus ke ke hubungan kalian masing-masing aja. Hubungannya ini mungkin orang tua kalian tuh udah sama-sama saling kenal, atau mungkin hubungannya disetujui sama orang tua salah satu dari kalian ya, atau mungkin salah satu orang tua dari kalian tuh kayak tahu hubungan ini atau senang sama hubungan ini. Kayaknya sih gitu ya. Oke, itu aja, kita lanjut ke temanya langsung ya. Yang dia rasakan setelah menyakitimu. Sebenarnya nggak ngerti gimana. Kan dia nyakitin kamu ya. Tapi di sini dia ada perasaan emosi loh. Emosional, kayak emosional sama kamu, atau ada perasaan emosi yang terpendam gitu. Atau memang sebenarnya orangnya tuh ya tipe-tipe yang temperamen ya, yang tadi kayak aku bilang tuh ya, di hubungan kalian seperti apa. Nah di sini tuh dia kayaknya orangnya emang agak emosional, emosian. Ada juga dia mereka kayak yang memendam marah, kesel, emosi sama kamu ya. Iya, tapi ada juga yang memang karena marah, benci, sebel, tapi nggak diungkapin ke kamu, kayak dia pendam aja gitu ya. Setelah dia menyakitimu ya, yang dia rasain, dia sih kayak nggak berbuat apa-apa sih, kayak pasif aku lihatnya, dan stuck aja gitu. Stuck karena memang dia nggak ngelakuin apa-apa, atau stuck karena dia nggak tahu harus gimana ke kamu gitu. Terus akhirnya ya udah hubungan kalian kayak terbengkalai, rusak, berantakan ya, retak lah gitu hubungannya pelan-pelan ya. Hubungannya juga kayak dingin, kamu sama dia sama-sama diam, terus sama-sama dingin. Lama-lama kayak jadi lost contact, atau lama-lama jadi saling blok-blokan. Ada juga, ada yang saling unfollow sosial media ya. Dan aku lihat di sini kalian tuh sebenarnya kayak susah lepas ya. Di sini kayak masih terikat terus atau ketarik terus energinya. Terutama kalau misalnya kamu twin flame ya. Ada sih sebagian dari kalian yang memang twin flame juga ya. Terus aku lihat di sini sebenarnya hubungannya toksik ya kayaknya ya. Hubungannya nggak terlalu baik, karena aku lihat di sini banyak banget hal-hal negatif yang muncul di dalam hubungan kalian. Dan terutama kalian yang memang udah dewasa. Gini ya aku lihat ya. Kalian itu setiap ketemu ada hal-hal yang kalian lakuin. Nah itu hal-hal negatif. Terutama kalau kalian itu FWB, friends with benefit ya, di dalam hubungannya.
tau lah FWB itu biasanya pada ngapain gitu kan. Ya namanya hubungan, nggak mau saling ada tersirat rasa gitu kan, hubungannya dijalanin tapi nggak mau punya rasa, tapi saling terikat dan saling azas manfaat ya kan. Jadi kalian tuh setiap ketemu tuh pasti ada melakukan having sex ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini kartunya seperti apa. Karena kalian sering melakukan having sex, misalnya ketemu atau kalian kayak ya kayak gitulah. Jadi kalian ada rasa apa ya, sulit gitu loh buat lepas ya. Walaupun dia udah nyakitin kamu, tetap aja dia inget kamu. Tapi yang dia inget apa? Dia tuh pengen ketemu sama kamu, misalnya buat ngelakuin having sex aja gitu. Karena ada suatu keterikatan yang susah dia lepasin. Nah itu kan termasuk hawa nafsu juga sebenarnya ya kan. Kalian kalau ketemu tuh naked tuh, lihat deh, bener nggak? Ya kalau salah tafsiran aku ya maaf lah ya. Tapi sebagian dari kalian gitu aku lihatnya. Karena terlepas dari dia setelah nyakitin kamu ya, kan mungkin aja dia masih ada rasa sama kamu, mungkin aja dia masih ada hasrat, passion, makanya kalian masih saling terikat gitu ya kan. Kita nggak tahu nih ya, mau menyakiti mau enggak, tetap aja mungkin masih ada perasaan. Kalau perasaan itu kan di luar dari perasaan menyakiti ya, ngerti gak sih? Ini perasaan cinta, ini perasaan menyakiti, kayak nggak bisa disatuin, kayak beda beda jalur gitu. Kamu udah disakiti, tetap aja bisa kamu masih ada perasaan cinta, tetap aja dia masih ada perasaan cinta, bener nggak mungkin kayak udah disakitin terus tiba-tiba perasaan cintanya hilang gitu aja, kan jarang ya, bener nggak sih? Kayak kalian aja, kalian misalnya udah selesai nih hubungannya, udah putus atau udah lama dia selesai ya, bertahun-tahun, tetap aja kalian masih kepo. Jadi itu bukan perasaan menyakiti dan perasaan jatuh cinta, itu nggak bisa disatuin gitu, maksudnya beda lah ya, beda konteks maksudku kayak gitu. Banyak dari mereka yang sebenarnya agak cuek ke kamu. Yang tadi aku bilang, setelah menyakiti dia kan jadi dingin nih ya, jadi dingin, stuck, pasif. Nah dia juga jadinya nggak peka terhadap sekitar, kayak nggak peduli terhadap sekitar, termasuk nggak peduli sama kamu juga. Jadi cuek ya, dia lebih jadi kayak fokus ke dirinya sendiri aja gitu ya, kayak bodo amat deh sama hal-hal lain, ya. Nah aku lihat di sini dia ngerasa nih setelah dia nyakitin kamu ya, kayak dia ada perbedaan, udah ada perbedaan atau ngerasa ada perbedaan, entah sikap kalian jadi sama-sama beda dan berubah, atau dia ngerasa kayaknya visi misi kita udah beda deh gitu. Jadinya dia jadi ragu-ragu sama kamu ya, jadi ragu-ragu juga sama hubungannya. Makanya aku lihat setelah menyakiti ini, kayaknya kalian sama-sama kayak sama-sama meninggalkan kayaknya ya. Tapi emang aku lihat di sini kalian memang ada perbedaan sih ya. Mungkin di dalam hubungan kalian atau di antara kalian tuh ada perbedaan. Entah perbedaan culture, usia, lokasi yang jauh kan bisa juga ya berbeda. Atau perbedaan cara pandang, atau perbedaan keyakinan. Ya, macam-macam lah ya perbedaan tuh. Setelah menyakitin, tak gimana aku ngerasa dia kayak dapet suatu pemikiran atau ide. Tapi idenya itu menurut dia itu cemerlang atau positif ya. Coba nanti kita lihat lagi. Banyak dari mereka ya setelah menyakiti kamu, mungkin kalian putus ya atau selesai hubungannya. Terus dia berpikir buat healingnya tapi lebih kayak dia traveling ya, biar dia lebih cepat move on tuh ya. Proses healingnya dia kayak gitu, dia traveling, jalan-jalan ya, membuat istilahnya dia pengen hidupnya tuh lebih berwarna gitu. Mungkin setelah nggak ada kamu dia ngerasa kayak hubungan hidupnya tuh kayak biasa-biasa aja, makanya dia pengen traveling. Itu di dalam proses healingnya ya, aku lihatnya. Dia ini jadi gampang temperamen ya, entah dia sifatnya temperamen atau enggak. Aku lihat dia di sini jadi gampang tersulut emosi, jadi gampang marah-marah, temperamen, agak emosional jadinya. Bawaannya marah-marah mulu gitu kayaknya ya. Iya. Dan dia tuh sebenarnya kayak butuh sandaran. Maksudnya dia tuh butuh tempat buat bergantung gitu loh. Kalau misalnya kalian sebelumnya punya hubungan, berarti kan kalian berdua nih. Nah setelah putus kan berarti dia sendiri. Nah dia tuh sebenarnya kayak butuh seseorang
butuh seseorang buat dia bersandar atau bergantung gitu ya. Ngerti ya maksudku tuh? Banyak dari mereka yang kayak lebih dekat ke Tuhannya tuh, ya. Lebih dekat ke Tuhan, terus kayak memanjatkan doa, meminta sesuatu, atau berharap sesuatu ke Tuhan. Iya. Dia ini sebenarnya bingung, ada yang bingung, nggak tahu harus apa. Kebanyakan dari mereka tuh kayak tiap malam anxiety, kepikiran, terus ngerasain hal-hal negatif, overthinking, sampai mereka tuh kayak apa ya, saking ada yang hopelessnya tuh sampai berdoa, ya, berdoa ke Tuhan. Kalau misalnya dia punya seseorang yang pernah meninggalkan dia, kayak orang tua, misalnya dia punya orang tua nih, tapi orang tuanya itu udah nggak ada, misalnya udah meninggal. Nah dia tuh kayak yang sedih banget, sampai maksudnya dia tuh kayak apa ya, kayak meminta ke orang yang udah meninggal gitu, misalnya ke orang tuanya. Saking sedihnya kan dia nggak ada teman cerita ya, apalagi kalau misalnya dia tuh sendirian gitu di dunia ini, atau dia kesepian. Nah dia tuh kayak memohon doa ke orang-orang yang udah meninggal, saking sedihnya gitu ya. Ada kan yang kayak gitu ya. Nah aku lihat di sini dia ada keinginan buat memulai hidup yang baru, mulai dari nol, mulai dari awal lagi. Dia ngerasain sebuah kebebasan sebenarnya, freedom. Ya terlepas dari dia udah nyakitin kamu, di sini ada rasa sedikit kebahagiaan. Kamu jangan marah ya kalau aku bilang dia bahagia. Bahagia dalam arti, oh aku udah bebas nih gitu. Ya mungkin sebelumnya kalian toksik, kalian ada masalah terus. Ya wajar aja dia jadi ngerasa bebas. Rasa bebas dari keterikatan hubungan toksik kalian gitu ya. Ya bebas dari masalah, bebas dari lingkaran toksik gitu ya. Nah dia ngerasa bebas, dan dia ngerasa kayak aku harus memulai hidup yang baru, lembaran hidup yang baru gitu. Walaupun aku lihat dia juga masih sendiri sih. Iya. Dan kalian mungkin jadi menjauh kamu sama dia, terus seakan kayak ada batasan jarak di antara kalian. Ya mungkin tadinya sebelumnya kalian dekat banget ya, bisa aja kan. Terus aku lihat tuh dia kayak ada berdoa lagi kan, ada kartunya yang bilang dia berdoa. Dia minta ke semesta ya, supaya hidupnya baik-baik aja, supaya lebih tenang juga ya. Nah dia berusaha untuk menenangkan diri juga nih sebenarnya, karena tadi kan ada yang negatif kan perasaannya dia tuh. Terus dia juga ada yang langsung fokus ke tujuan hidupnya lagi, kayak back to basic gitu ya. Dia balik ke tujuan hidupnya lagi, ke goals hidupnya. Dia coba buat fokus ya, fokus ke finansial, ke karir, ke pekerjaan ya. Walaupun ada rasa males sebenarnya. Kalau misalnya hati nggak enak ya, bener gak? Itu kan ngerjain apa-apa juga males gak sih? Kayak kerjaan atau apa gitu. Rasanya tuh berat kan ya. Kalau hati happy tuh rasanya ya seneng ngapa-ngapain juga. Kalau misalnya dia setelah menyakiti kamu, dia punya seseorang ya, misalnya dia dealing sama orang lain, nah, orang yang di sampingnya dia tuh deket sama dia terus, kayak posesif, entah dia atau orang yang lagi sama dia itu posesif. Pokoknya mereka tuh bareng-bareng atau berduaan terus, kayak dia tuh dipantau terus ya. Kan ada nih kalian yang dalam hubungan cinta segitiga, ada juga yang misalnya kalian udah selesai, kan dia menyakiti kamu, nah dia langsung punya pasangan baru. Nah itu dia bareng-bareng terus sama pasangannya ya. Nah salah satu dari mereka itu posesif, ngikut kemana dia pergi gitu ya. Jadi dia kayak dipantau terus. Makanya kan kesannya di sini ada yang dia pasif, ada yang dia dingin sama kamu. Karena apa? Karena dia diikutin terus sama orang yang ada di sampingnya itu ya. Entah pasangannya atau siapa lah ya. Terus aku lihat di sini dia mencoba berdamai sama perasaannya. Perasaannya itu kan campur aduk ya, nggak jelas, macem-macem. Ada yang ngerasa negatif, ada yang ngerasa menyesal udah nyakitin kamu, ada yang ngerasa sedih juga. Lah, dia yang nyakitin, dia yang sedih. Lucu kan ya? Nah, terus ada yang kayak emosian, gampang emosional gitu kan. Perasaan emosionalnya ya kayak gitu. Perasaan emosional kan negatif ya. Jadi dia berusaha buat berdamai sama perasaan-perasaan itu.
Jadi kayak misalnya dia lagi marah, terus dia nggak yang kayak harus ngikutin hawa nafsunya marah terus, enggak. Kadang sesekali dia berusaha kayak oke, gue harus tenang gitu. Oke, gue tahu nih gue lagi nggak tenang, anxiety. Oke, gue coba buat meredam emosi, gue berusaha buat kalem gitu ya. Iya, dia kayak gitu rasanya. Sesekali dia juga galau, sesekali dia galau kepikiran kamu, terus sesekali dia ngebayangin kamu, kamu lagi apa ya, kamu baik-baik aja nggak ya, kabarnya gimana sekarang. Ya udah, tapi ngebayangin aja, dia nggak mikir kayak aku harus hubungin kamu atau enggak ya, atau aku harus kontak kamu nggak ya. Enggak, itu aku belum lihat ada di sini perasaan-perasaan kayak gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu ngebayangin kamu atau ingat kamu itu di saat malam, di malam hari. Dia sering tuh kayak ingat kamu, ngebayangin kamu. Kadang ada yang sampai doain kamu juga sih. Walaupun udah nyakitin, ya ada rasa dimana dia tuh kayak doain kamu. Semoga kamu baik-baik aja, semoga kamu happy, senang tanpa dia gitu ya. Adalah dari mereka yang masih baik gitu ya, masih punya otak dan hati, makanya ngedoain kamu ya. Tapi setelah nyakitin kamu, ada juga dari mereka yang ngerasa terpuruk nih hidupnya. Sedih banget, terpuruk, baper ya. Lebih tepatnya sih terpuruk sih. Terpuruknya jadi yang bener-bener sedih, kayak ngerasa sedih banget gitu kan. Padahal kan dia menyakiti kan. Nah, biasanya yang terpuruk ini masih menyimpan perasaan nih sama kamu ya. Ya kalau nggak menyimpan perasaan, harusnya kan dia tega-tega aja kan. Harusnya ya santai aja, jalan hidupnya lagi. Tapi aku ngerasa dia di sini berat ya, berat banget hidupnya. Ada yang berat ngelepas kamu sih, karena aku ngerasa banyak dari kalian yang putus atau selesai ya. Kan ada yang putus atau selesai nih aku lihat di sini. Itu bukan karena kemauan dari kalian masing-masing, mungkin karena suatu keadaan ya. Keadaan yang mengharuskan kalian berpisah, makanya dia kesannya jadi menyakiti kamu. Nggak kesannya sih, emang mereka nyakitin kamu juga gitu ya. Tenang guys, aku gak akan belain dia. Ntar kalian komen, orang udah menyakiti kok dibelain ya sama si Dinda nih. Oh enggak, tenang aja, aku netral di sini ya. Aku netral ya. Nah, aku lihat kalau misalnya kalian di dalam hubungan third party ya, terus terutama dia udah dealing sama seseorang, atau dia udah punya seseorang ya di sampingnya dia itu masih suka kepoin kamu. Kamu juga tahu sih, kalian malah dari jauh saling kepo-kepoan. Misalnya kalau kalian masih berteman di sosial media, dia suka kepoin kamu, kamu suka kepoin dia. Nah kayak gitu contohnya ya, yaitu kalian masih saling pengen tahu, kepo gitu ya. Ya kadang orang yang di sampingnya dia itu ya, dia cuekin. Walaupun dia ada seseorang, tapi dia cuekin. Dia masih ketarik deh energinya sama kamu, kayak masih pengen kepo aja gitu tentang kamu ya. Kamu pun kayak gitu. Tapi banyak dari kamu yang masih single sih setelah disakitin sama dia. Malah banyak yang move on-nya lama ya, healingnya tuh lama banget ya. Dia ngerasa muak dia ngerasa muak banget sama hidupnya, kayak nggak tahu deh, pusing deh, nggak tahu deh, stres deh gitu. Karena kan dia dihantui rasa negatif nih, anxiety, overthinking, stress gitu ya. Dan ada batasan juga di antara kamu sama dia, makanya dia agak-agak kesel gitu ya. Harus seperti apa, harus kayak gimana, dia pun nggak tahu ya. Dia tuh jadi gampang baper. Gampang baper tuh ya sensitif jadinya. Dia jadi lebih banyak diam karena dia tahu dia tuh lagi ngerasa sensitif, gampang banget. Disenggol dikit sama orang, wah langsung marah-marah. Disenggol dikit sama orang, wah bawaannya langsung pengen bakar rumah orang. Enggak kok, itu enggak ya. Lebay emang si Dinda. Nah, aku lihat di sini pelan-pelan dia pengen ini fokus ke masa depannya gitu ya. Pelan-pelan dia jalanin hidupnya gitu ya, fokus ke masa depannya. Pelan-pelan dia semangat lagi buat jalanin hidup dia ke depannya. Tapi sesekali dia masih suka ingat kamu. Ingat masa lalu, ingat kamu, flashback gitu ya. Apa aja yang terjadi sebelumnya, terus dia ingat-ingat kamu kayak gimana gitu. Tapi di antara kalian masih tetap dingin hubungannya. Udah agak-agak retak ya, udah agak-agak gersang.
Banyak yang setelah menyakiti kan dia gagal stres nih ya, misalnya biasanya kalau orang stres itu apa sih kerjanya? Makan. Ada yang kayak gitu. Aku lihat di sini banyak yang stres terus jadinya ke makan larinya tuh, makanya banyak dari mereka yang badannya agak sedikit gemuk ya gitu. Ini bukan body shaming, tapi memang seperti itu kan. Ada orang yang kalau stres tuh makan bahannya. Dia udah nyakitin kamu, dia yang stres ya. Bingung kan tuh ya, orang kayak gitu. Nah, aku lihat di sini mereka banyak merenung. Kayak apa ya? Ya merenung lah. Mungkin ada beberapa hal di kepalanya mereka yang kayak mereka butuh jawabannya, atau kayak mereka masih bimbang gitu. Makanya mereka banyak merenung, cari pencerahan juga ya. Mereka ini merenung dan cari pencerahannya tuh sendiri loh. Maksudnya benar-benar cari jawabannya tuh sendiri. Karena mereka, banyak dari mereka yang gak sharing ke siapapun tentang hubungan kamu sama dia, tentang adanya masalah gitu ya di antara kalian. Mereka kayak pendem aja, makanya nggak ada advice atau solusi dari siapapun, karena ya mereka pendam sendiri. Kalau kamu kan mungkin cari pencerahan di tarot gitu ya, kalau dia nggak, dia benar-benar sendiri. Tapi ada juga beberapa dari mereka, kalau mereka ngerti dunia supranatural, spiritual atau tarot-tarot gitu, ada juga yang baca tarot. Ada yang baca tarot. Dan aku lihat dia masih suka ngebayangin kamu loh, mendambakan kamu juga masih ada, kayak masih mengingat-ingat, mendambakan kamu, masih kayak kayak craving gitu ya, kayak menginginkan kamu lah ya, kayak masih ngebayangin kamu, terus kayak wajah kamu tuh masih ada di pikirannya ya gitu. Dia masih mengidam-idamkan kamu. Kalau ditanya kayak siapa sih cowok atau cewek yang kamu idamkan saat ini, nah itu jawabannya tuh ya kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen fight buat hidupnya lagi, pengen berjuang buat hidupnya. Tapi kalau misalnya salah satu dari kalian udah punya pasangan, ada perasaan dimana dia kayak pengen merebut kamu dari seseorang itu gitu, kayak dia harus bisa ini nih kayak merebut kamu, atau dia ngerasa kayak ada saingannya kan, makanya dia kayak pengen merebut kamu dari seseorang. Entah dia tahu atau enggak kamu punya hubungan sama seseorang, dia ngerasa kayak harus merebut kamu gitu. Karena kan ada yang aku ngerasa dia nih nggak tahu kalau kamu tuh udah sama orang lain gitu misalnya ya, seperti itu ya. Dia masih suka memantau kamu kan dari kejauhan, masih suka kepo. Tapi ada yang keponya itu sambil ngerasa bete gitu sama kamu, sambil ngerasa marah atau kesel sama kamu. Kalian ini kan ada yang di dalam hubungan third party ya, dan dia tuh kayaknya pengen menghancurkan hubungan kamu sama seseorang kalau kamu udah dealing sama orang lain ya. Atau dia tuh kayak pengen menghancurkan hidup kamu juga ada. Iya, gue bingung nih, kan dia nyakitin kamu ya, tapi dia rasanya pengen menghancurkan kamu, nggak tahu kenapa. Tapi ada juga yang malah kesel, marah gitu, entah kesel sama kamu atau kesel sama keadaan gitu ya. Jadi dia rasanya tuh pengen teriak, marah aja, benci gitu sama keadaan ya, karena dia kan nggak bisa melawan keadaan, bener nggak? Mungkin dia nggak bisa mengubah keadaannya, makanya dia kesel gitu ya. Tapi banyak dari mereka yang diam aja kan. Diamnya ini ada yang merenung, ada yang mikir gitu ya. Ada yang diamnya ya pasif, memberikan batasan di antara kamu sama dia. Jadi ya kamu sama dia tuh kadang sama-sama nggak tahu sebenarnya kabarnya gimana. Ada yang langsung lost contact gitu kan. Jadi benar-benar nggak tahu tuh kabarnya gimana kalian satu sama lain ya. Setelah dia menyakiti kamu kan dia fokus tuh ke tujuan hidupnya. Banyak dari mereka yang jadi sibuk ya. Entah sibuknya beneran sibuk atau sibuk adalah sebuah peralihan supaya dia lupa dengan masalahnya sama kamu gitu ya. Dia langsung pengen berubah sih, entah pengen berubah ke hidupnya lebih baik, pengen jadi seseorang yang lebih baik, atau dia ngerasa gue harus berubah nih, atau hidup gue harus berubah nih gitu. Dan dia ngerasa ya hidupnya jadi berubah juga pas nggak ada kamu, atau pas setelah menyakiti kamu kan kalian pisah mungkin, atau kalian menjauh. Nah hidupnya kan jadi berubah. Nah dia tuh kerasa banget perubahannya gitu.
Terus banyak dari mereka yang ini juga ada keinginan buat punya hubungan yang baru. Banyak yang deketin juga sih, terutama kalau dia cantik atau ganteng, banyak yang deketin dia. Ya. Jadi dia juga banyak kenal sama beberapa orang, sama orang-orang baru atau PDKT. Banyak yang deketin dia. Ada beberapa orang yang deketin dia, terus dia juga kenal banyak orang, kenal orang-orang baru, makanya ada keinginan buat punya hubungan yang baru, ya. Dan di sini aku lihat dia masih ini sih, entah dia memantau kamu atau memantau keadaan. Dia mencoba melihat keadaannya nih, situasinya seperti apa nih setelah dia nyakitin kamu. Atau kamu diem aja, atau kamu kayak atau mungkin kamu marah-marah gitu di sosial media, atau kamu diem aja. Dia ada rasa memantau kamu nih, sedikit-sedikit dia memantau, pengen tahu aja gitu ya. Atau kamu sedih nih di sosial media, atau kamu ngoceh-ngoceh, marah-marah, atau kamu diam aja. Nah, dia kayak gitu. Dan dia jadi tertutup ya. Tertutup mungkin gini, entah dia tertutup dari sekelilingnya, sekitarnya, atau dia jadi tertutup nggak bersosialisasi mungkin sama teman-temannya, atau dia menghilang dari peredaran, atau dia jadi menghilang dari dunia sosial media, bisa juga. Entah dia non-aktifin sosial media, diaktif sosial media dia, akunnya, ya, atau dia jadi jarang update di sosial media. Ada yang kayak gitu kan. Kalian itu mungkin ya setelah dia menyakiti, tiba-tiba kalian langsung menjauhkan, langsung menarik diri satu sama lain, bom gitu, tiba-tiba ngejauh. Iya. Aku lihat di sini yang setelah dia kan abis nyakitin kamu nih, ada yang minta maaf ke kamu ya. Bener nggak? Dia tuh minta maaf ke kamu, atau ya ada keinginan dia buat minta maaf sama kamu. Ya, nggak tahu sih maksudnya apa nih. Karena aku ngerasa banyak dari mereka kan yang egonya tinggi juga kan. Jadi aku kayak kurang yakin kalau dia minta maaf sama kamu. Kenapa jadi gue yang gak yakin ya? Iya, kan ada yang tipe-tipenya sombong gitu kan. Makanya jadi kayak aku gak yakin kalau mereka minta maaf sama kamu. Entah mereka ada yang minta maaf sama kamu, atau mereka ya punya keinginan gitu buat minta maaf. Tapi kalau orang punya keinginan kan belum tentu langsung dilakuin juga tuh minta maaf. Bisa jadi pengen-pengen doang gitu ya, di lubuk hatinya yang terdalam. Ya, tapi ada juga nih, misalnya dia udah kenal orang tua kamu ya, terus kalian kan di dalam hubungan, terus dia kenal orang tua kamu. Ada yang dari mereka itu pamit ke orang tua kamu, atau kayak say goodbye gitu ya. Ya kalau kasih tahu kalau kamu sama dia tuh udah selesai hubungannya. Ada juga yang kayak gitu ya. Entah gimana dia ngerasa kayak hidupnya nggak baik-baik aja, terpuruk, atau ngerasa apa ya, pokoknya kayak nggak baik-baik aja deh hidup dia tuh. Ya aspek apa aja, bisa karir atau kesehariannya. Dia ngerasa kayak banyak hal-hal nggak baik yang terjadi di dalam hidup dia. Makanya di sini banyak dari mereka yang tenangin diri, berdoa, terus menyendiri ya. Terus apalagi nih, kayak merasa tersakiti atau sakit hati, atau merasa kayak karma atau merasa kayak dia nih lagi datang karmanya gitu buat dia. Gimana sih ngomongnya? Atau dia ngerasa kayak karma tuh datang ke dalam hidup dia gitu. Makanya dia banyak tenangin diri sendirian. Setelah dia nyakitin kamu kan, dia kan tadi aku bilang ada yang orangnya itu jadi temperamen atau gampang marah. Nih dia banyak banget kayak konflik sama orang lain. Karena energinya dia itu yang negatif, gampang marah, temperamen. Jadi dia banyak mengalami konflik sama orang lain, banyak masalah sama orang lain juga gitu ya. Kasian juga ya. Kasian nggak? Boleh nggak sih kasian? Ya pokoknya dia jadi kayak gitu, banyak masalah, banyak konflik ya yang terjadi dalam hidup dia. Dia ini ngerasa kayak ada unfinished business sama kamu, kayak ada sesuatu yang belum selesai, yang masih mengganjal, kayak dia tuh belum lega. Nah aku ngerasa dia di sini pengen menyelesaikan masalahnya sama kamu gitu. Tapi dia harus mengumpulkan keberanian nih, ya. Banyak dari mereka kan yang kayak udah nyakitin kamu,
langsung ngilang kan, dia kayak takut. Nah makanya dia kayak harus mengumpulkan keberanian dulu gimana caranya buat muncul lagi ke hidup kamu, terus menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan tuh apa sih? Bisa aja ya minta maaf gitu ya. Iya, kayak gitu. Banyak dari mereka yang kayak yaudahlah enjoy aja lah, nikmatin aja lah hidup, karena nggak tahu harus gimana kan. Ya dia menikmati hidup tapi dia nggak ada yang dia lakuin ke kamu gitu. Diam-diam aja, pasif dia nih ya. Ada juga dari mereka ini yang kayak aku nggak ngerti. Di sini ada sebuah komunikasi yang intens atau dekat. Entah dia komunikasinya sama kamu atau sama seseorang ya. Enggak sih, berarti gini, setelah dia menyakiti kamu, dia kan mungkin menjauh sama kamu. Nah dia ada komunikasi yang intens nih, dekat sama seseorang. Berarti dia udah dealing sama orang lain. Entah setelah menyakiti kamu dia pisah sama kamu terus dia dekat sama seseorang, atau mungkin juga sebelum dia pisah sama kamu dia udah dekat sama orang lain. Nah setelah dia nyakitin kamu dan pisah, dia makin deket sama orang itu. Ada yang kayak gitu kan? Ada lah. Ada kan orang-orang yang misalnya kayak gini, waktu dia masih berhubungan sama kamu, dia udah deket nih sama seseorang. Pas dia putus, dia langsung jadian. Nah PDKT-nya kapan? Ya PDKT-nya masih pas sama kamu lah berhubungannya, ngerti kan? Ya pokoknya kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu memang orang ya, kurang ajar itu namanya. Nah setelah dia nyakitin kamu, dia ingat itu tuh kenangan-kenangan memorinya sama kamu yang dulu ya. Ada rasa kayak menyesal juga ya, menyesal emang datangnya belakangan sih. Pokoknya dia kayak ingat kenangan dan memorinya sama kamu lah yang dulu. Di sini dia ada rasa pengen ketemu sama kamu face to face ya, kayak pengen ketemu, entah ketemu aja, entah mau tahu kabar kamu, entah pengen selesain unfinished business, mungkin ada ya. Mungkin kamu sama dia twin flame kali ya. Apa yang kamu rasain mungkin dia juga rasain, kurang lebih sama perasaannya. Terus apa yang jadi kalian masih kayak ketarik gitu, energinya sama ya, ada ini mirror gitu ya. Apa yang kamu rasain dia juga mungkin bisa rasain gitu. Ada rasa pengen ketemu kamu dia nih kebanyakan diamnya ya, bener gak? Pasif kan dia, gak banyak yang dia lakuin ke kamu. Diamnya dia ini sebenarnya dia pengen tenangin diri atau tenangin pikiran, tenangin hati, karena memang dia benar-benar gak tenang setelah nyakitin kamu ya. Pasti banyak dari kalian yang kayak seneng banget nih dengernya, rasain lo gak tenang habis nyakitin aku gitu kan. Pasti kalian kayak gitu deh. Iya dia gak tenang, makanya dia pengen tenangin ya. Ada yang galau kan, dia setelah nyakitin kamu galau, kayak hidupnya tuh terombang-ambing, gak stabil ya, ups and downs terus, ups and downs gitu, kadang di atas kadang di bawah, nggak stabil hidupnya nih setelah nyakitin kamu ya. Bisa dibilang mungkin itu karma juga kali ya. Bener. Ada yang misalnya kalau dia masih kuliah ya, dia fokus ke kuliahnya atau fokus ke studinya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini inisial huruf dan zodiak kalian ya. Ada zodiak Sagittarius, Taurus, Gemini, Virgo, Scorpio, Pisces, Libra. Hurufnya ada huruf K, V, N, U, H, O, X, E. X berarti mungkin masa lalu kalian ya, atau mantan kalian tuh. R, W, J, dan D ya, ini D. Oke, itu aja ya gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang dengan video-videoku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.